Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka terlebih dahulu Ibu mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Semua jikalau saat ini kami bisa dipertemukan di dalam pembelajaran agama pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan membimbing kami, membuka hati kami, pikiran kami untuk mengerti pembelajaran ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pesan supaya anak-anak kami boleh membuka buku materi kita di kelas 5, yaitu arti pengorbanan Yesus Kristus, dan kemudian juga anak-anak kami menyiapkan Alkitab, pulpen, dan buku. Baik, saat ini kita masuk dalam materi pengorbanan Yesus Kristus. Tema kita pengorbanan Yesus Kristus, bacaan dari Alkitab Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Nah, di dalam materi ini ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, ada indikator yang harus kita capai, yaitu pertama dulu menjelaskan arti berkorban secara umum, menjelaskan makna berkorban menurut Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56, kemudian menguraikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa, merinci tahap penderitaan Yesus menurut Alkitab Injil Matius 27 ayat 32 sampai 56, dan terakhir menjelaskan makna penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Kemudian mengkonsep makna penderitaan Yesus bagi orang percaya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu satu, setelah anak-anak kami membaca yaitu KBBI dan buku paket, diharapkan dapat menjelaskan arti bertobat secara umum. Kemudian setelah anak kami membaca Alkitab, diharapkan dapat menjelaskan makna berkorban menurut Matius 27 ayat 32 sampai dengan 56. Ketiga, setelah anak-anak kami membaca buku paket dan Alkitab, diharapkan dapat menguraikan cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Keempat, setelah anak-anak kami menyimak video, diharapkan dapat merinci tahap-tahap penderitaan Yesus menurut Alkitab Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56 dengan benar. Dan kelima, setelah peserta didik menyimak video dan membaca Alkitab, diharapkan dapat menjelaskan makna perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dengan benar. Dan terakhir, setelah peserta didik membaca buku paket dan membaca artikel, diharapkan dapat mengkonsep makna penderitaan Yesus bagi orang percaya dengan baik. Nah, anak-anak kami, muncul sebuah pertanyaan, ya. Muncul sebuah pertanyaan bagi kita, yaitu apakah anak-anak kami pernah berkorban bagi orang lain? Nah, anak-anak kami bisa menyimak gambar di bawah. Nah, di mana ada seorang teman kita yang masih seumuran anak kami, ya, yang duduk di bangku SD, dia menolong, ya, dia menolong. Di mana kita lihat bahwa teman kita yang sedang tertidur dia sakit. Lalu teman kita yang sedang menolongnya dia mencoba untuk membantu. Ya, dia menjadi dokter kecil. Dia memeriksa apa yang terjadi di dalam diri temannya. Nah, apa yang dia korbankan di sini? Dia korbankan tenaganya, dia korbankan waktunya. Nah, pasti anak-anak kami juga pernah melakukan hal itu. Nah, anak-anak kami, pada pagi hari ini kita akan mau melihat, ya, pengorbanan yang dilakukan oleh satu tokoh, yaitu Yesus Kristus.
Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 36 sampai dengan 56, di situ ada sejarah pengorbanan Yesus, yaitu pengorbanannya seperti apa anak-anak kami. Anak kami dapat menyimak dalam tayangan gambar di mana dia disalibkan, tangannya disalibkan, ya, tangannya disalibkan. Ya, itulah dia cara Tuhan untuk berkorban bagi kita semua. Tangannya dipaku dan kepalanya dimahkotai oleh duri. Itu adalah cara Allah berkorban bagi anak-anak kami, bagi ibu dan bagi kita semua. Nah, bagaimana tahap-tahap penderitaan Yesus di kayu salib? Anak-anak kami, kalau kita menyimak video, sedikit agak sadis, bahkan sedikit membuat kita merinding, membuat kita takut, membuat kita menangis. Kenapa? Karena kalau kita melihat tayangan di dalam video sangat jelas bagaimana tahap-tahap penderitaan Yesus. Ketika Yesus diberikan di pundaknya salib yang begitu berat, lalu kemudian dia dicambuk, ya, ada tahap-tahap yang dicambuk. Lalu ketika dia dicambuk, ada begitu banyak daging yang keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena cambuk itu terbuat dari duri yang benar tajam, menusuk bagian tubuhnya. Anak kami bisa melihat bagaimana tahap-tahap penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu pertama, Tuhan Yesus berdoa dan berserah kepada Bapa. Itulah tahap yang dia lakukan. Kenapa dia melakukan itu berdoa? Karena dia tahu dia adalah lemah. Saat kondisi dia itu, pada saat dia disalib, dia merasakan ada kesakitan yang sangat luar biasa. Dan dia meminta pertolongan kepada Bapaknya. Dia tahu persis sakit itu bukan secara kebetulan. Tetapi itu adalah salah satu cara Allah, yaitu Bapaknya melakukan cara itu untuk dia mau berkorban bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus ditangkap. Anak kami bisa melihat bagaimana Yesus ditangkap. Yesus bukan seorang pencuri loh. Yesus bukan seorang pembunuh. Kalau kita melihat di TV-TV, di layar televisi, biasanya yang ditangkap itu sudah memperkosa, sudah mencuri, sudah membunuh, lalu ada polisi yang menangkap dia. Lalu kemarin kita lihat, Yesus bukan seorang pencuri. Yesus bukan seorang pembunuh. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kenapa Yesus ditangkap? Nah, anak-anak kami bisa melihat yang menangkap Yesus bukan orang biasa. Tapi yang menangkap Yesus adalah orang yang mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi yang menangkap dia, orang yang mengenal dia. Yang menjual Yesus adalah orang yang dekat dengan dia. Ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus itu sendiri. Pada setiap hari mereka bersama, makan bersama, tidur bersama, bercanda bersama, bercerita bersama. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan seorang sahabat yang tidak setia. Lalu berikutnya adalah Tuhan Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus. Kita bisa melihat tindakan Pilatus. Ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dia berkata bahwa tidak ada dosa yang dia temukan dari Yesus. Tapi karena pada saat itu, para imam-imam besar sudah memiliki konsep pikiran, sudah dihantui oleh pikiran mereka harus Yesus disalibkan, supaya kedok mereka tidak terungkap. Kenapa? Karena Yesus tahu persis apa yang ada di otak para imam-imam pada zaman itu. Jadi mereka membenci Yesus karena Yesus tahu persis apa yang ada di pikiran mereka. Yaitu pikiran mereka itu kotor sekali. Sehingga pada zaman itu ada para imam besar yang mau mengatakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Tetapi karena desakan para imam, desakan para orang-orang yang ada di situ, maka Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Lalu mulailah terjadi yang namanya Yesus dicambuk. Lalu Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan mahkota duri. Mahkota duri adalah menandakan penderitaan. Tetapi makna penderitaan adalah membawa kehidupan kekal. Orang yang setia kepada Tuhan, dia akan mendapat mahkota kemuliaan. Ya. Kalau Tuhan Yesus memakai mahkota duri, itu menunjukkan penderitaan. Supaya engkau dan saya mendapat mahkota kemuliaan, yaitu kehidupan yang kekal. Kemudian berikutnya apa lagi, anak-anak kami? Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Tadi Ibu sudah sampaikan bagaimana tangan Tuhan yang disalib. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ditinggal oleh Bapaknya. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, berarti itu adalah pertanda bahwa segala sesuatu sudah selesai. Lalu muncul pertanyaan berikut.
ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yaitu pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Salam Firdaun. Ini Tuhan Yesus katakan ini kepada teman yang ada di sebelahnya yang sedang disalib. Ya, teman yang ada di sebelahnya yang sudah disalib, karena dia mengenal bahwa Yesus adalah bukan orang berdosa. Lalu dia berkata kepada Yesus, Rabi, ingatlah akan aku ketika engkau sampai di Firdaus. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau telah bersama aku di Firdaus. Itu satu iman yang besar kepada teman Yesus sebelahnya ketika dia melihat Yesus disalibkan. Kemudian, apalagi perkataan Yesus di kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Perkataan ini menunjukkan ada satu jiwa kedagingan di mana Yesus mengenal bahwa Maria yang ada di depannya adalah seorang ibu, ya. Ibu yang melahirkan dia. Lalu dia berkata, inilah ibumu. Yesus adalah seorang yang menyelamatkan. Kalau seorang ibu menyelamatkan anaknya, lalu Yesus menjadi seorang penyelamat bagi ibunya. Anak-anak kami bisa memahami pengertian ini ya. Yesus adalah seorang penyelamat, ya. Lalu ibunya menjadi penyelamat baginya. Mengapa? Karena ibunya melahirkannya di dalam dunia ini. Perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Kenapa? Supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika mereka melihat dia disalibkan, mereka bukan hanya terus bersujud kepada Maria sebagai ibu Yesus, tetapi mereka harus bersujud kepada anak itu yang telah diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi konsep itu yang dibenahi dan dibentuk oleh Yesus ketika dia berkata di kayu salib. Lalu apalagi perkataan berikutnya, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Di situ ada satu jiwa kemanusiaan Tuhan Yesus secara 100% jiwa dagingnya muncul rasa sakit. Bukan dia bersungut-sungut ya, beda ya. Mungkin jangan sampai anak kami berkata, kenapa Yesus berkata jangan tinggalkan aku? Berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya dong. Oh tidak seperti itu. Ya anak kami harus perlu memahami. Perkataan dia mengatakan, Eli, Eli sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Artinya bahwa di dalam penderitaannya yang sendirian itu, ada satu tanggung jawab yang besar yang harus dia pikul tanpa bantuan orang lain. Dan itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itulah makna dari Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi perkataan itu bukan dalam arti Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ingat bahwa Yesus 100% adalah Allah dan Yesus 100% adalah manusia. Tetapi ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia menderita, dia menurunkan kealahannya, dia tanggalkan kealahannya, lalu dia ambil rupa sebagai manusia. Lalu jiwa kedagingannya, jiwa rasa sakit itu akan muncul di dalam tubuhnya. Makanya muncullah perkataan, Eli, Eli sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kalimat berikutnya, aku haus. Ini kedagingan loh. Coba kalau kita berjalan begitu jauh, lalu diberikan satu beban yang sangat berat, apa yang kita rasakan? Pas kita haus, pas kita capek. Dia merasakan haus. Dia berkata kepada bapaknya, aku haus, aku butuh pertolongan. Dia berkata, aku haus. Perkataan itu adalah satu kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan. Ya, bentuk kata kerja tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan sama sekali. Kenapa? Dia berkata kepada bapaknya yang memiliki kehidupannya, Tuhanku berikan kemampuan kepadaku ketika dia haus, dia tidak punya apa-apa, tidak punya tenaga. Lalu dia minta, aku haus. Dia butuh pertolongan, dia butuh air minum. Lalu perkataan berikutnya, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Anak-anak kami, perkataan ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Pekerjaan Yesus ke dalam dunia sudah selesai. Kematiannya membawa keberuntungan, membawa kehidupan yang kekal, membawa berkat bagi engkau anak kami dan bagi ibu dan bagi kita semua. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia berada di kayu salib. Lalu muncul pertanyaan bagi kita yang terakhir.
Ketika Yesus sudah mati, ketika Yesus sudah mengalami penderitaan, dia mati di kayu salib, lalu dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit naik ke surga. Lalu apa makna pengorbanan Tuhan bagi orang percaya? Kita simak, ada beberapa ya makna pengorbanan Tuhan Yesus. Pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Kematian di atas kayu salib telah memutuskan hubungan manusia dengan dosa. Yang tadinya kita memiliki dosa bawaan, yaitu turunan daripada saudara kita, orang tua kita yang bernama Adam dan Hawa, memiliki dosa turunan dalam daging kita. Lalu dengan kehadiran Yesus, dia memutuskan hubungan dosa turunan itu di atas kayu salib. Lalu apalagi yang terjadi? Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia melakukan dosa, maka komunikasi kita dengan Allah putus. Ya, anak-anak kami yang sudah belajar di kelas 5, itu pelajaran kita di kelas 4 dulu. Ketika manusia sudah melakukan dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu putus. Lalu bagaimana supaya pulih hubungan manusia dengan Allah? Maka itulah lewat dengan Yesus kematiannya di atas kayu salib. Ketiga, kita dibebaskan dari kematian kekal. Artinya begini, tubuh ini mati akan pasti dikubur, ya kan? Yesus saja yang memiliki kealahan 100% ketika dia mati nggak dipanggang ya, nggak dijemur ya, tapi dikubur di dalam tanah. Nah, ketika Yesus mati dikubur di dalam tanah, maka ada jaminan kekekalan. Apa jaminannya? Kebangkitannya. Bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Anak kami, kita akan mati. Tubuh jasmani ini akan menjadi tanah, akan busuk dan bau. Tetapi ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka roh kita, jiwa kita akan berada di dalam surga. Yaitu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Lalu apalagi berikutnya? Kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya jelas, daging adalah dosa. Ya, ini dosa loh, daging ini lemah. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita marah, setiap hari kita memaki. Tapi ingat, bahwa hidup bagi Allah. Jadi hidup kita itu apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita yakin kepada Tuhan, sekalipun daging kita ini lemah, tetapi ketika kita menyadari apa yang kita perbuat itu adalah dosa, lalu kita meminta pengampunan daripada Tuhan, yakin anak-anak kami, keselamatan akan menjadi bagian anak kami dan menjadi bagian ibu. Lalu apalagi berikutnya, kita dibebaskan dari tuntutan hukum maut. Kemudian orang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan dan kemudian manusia diberikan martabat yang tinggi. Apa martabat yang tinggi? Artinya begini, manusia memiliki derajat yang sangat tinggi. Orang yang percaya kepada Tuhan akan beda derajatnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang mengenal Yesus akan beda derajatnya dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Jadi anak kami harus perhatikan itu. Ya, ibu akan tanya minggu depan, apa perbedaannya martabat orang yang mengenal Yesus dan martabat orang yang tidak mengenal Yesus? Pasti ada perbedaannya. Apa? Orang yang hidup di dalam Tuhan akan memiliki martabat yang tinggi. Apa itu namanya martabat? Jiwa yang besar, pengampunan yang mudah diberikan kepada orang lain, kewibawaannya, cermin kehidupannya setiap hari akan bersahaja, akan berwibawa, akan terpancar kemuliaan Tuhan di dalam dirinya. Itulah namanya martabat yang tinggi. Jadi di mana ada itu adalah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak kami, dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan, maka yang menjadi rangkuman kita yang perlu anak kami perlu perhatikan adalah yaitu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib, itu karena dia mengasihi kita. Jadi ibu memberikan kesempatan kepada anak kami. Siapa kira-kira anak-anak kami yang bisa memberikan rangkuman kepada kita, yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Nah, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ada anak-anak kami? Baik, Ibu akan simpulkan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus mau berkorban, dia mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, diludahi, dicambuk, mati di kayu salib, hanya mengasihi engkau yang berdosa, mengasihi ibu yang berdosa, supaya engkau mendapat keselamatan. Ya, jadi anak kami, itu adalah pertemuan kita hari ini. Baik, sekian
materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, Ibu mengajak kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang pengorbanan Yesus Kristus. Dan kami mohon Tuhan Yesus mampukan kami untuk hidup berkorban bagi orang lain. Dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat setiap waktu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak kami.